Lu pernah lihat nggak berita yang viral di mana-mana tapi pas dicek ternyata zonk alias hoax? Nah, percaya nggak percaya, 87% orang Indonesia yang pakai internet pernah kena hoax. Lu tahu sendiri kan, di Indonesia hoax tuh cepet banget berkembangnya. Kayak misal ada yang bilang COVID jilid 2 bakal ada lagi. Atau enggak informasi lowongan kerja yang nggak jelas asal-usulnya. Ujung-ujungnya kena tipu kalau misal kena lowongan kerja yang scam. Nah, ini yang fatalnya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih hoax gampang banget nyebar? Yuk, gue jelasin lebih lanjut. Gue kasih contohnya nih ya, misalnya lu dapat pesan di grup WhatsApp keluarga lu. Isinya, awas jangan makan mie instan campur susu. Ini bisa bikin racun dalam tubuh. Karena lu ngerasa pengen nolong orang, buru-buru dari lu forward atau lu teruskan ke grup yang lain. Tapi, pernah gak sih lu ngecek dulu informasi ini tuh bener apa enggak? Di Indonesia, kita punya budaya di mana rasa kepedulian kita tuh di atas rata-rata. Jadi, mau informasi benar atau nggak benar, langsung sebarin kemana aja sebagai bentuk kepedulian kita. Atau enggak FOMO, fear of missing out. Rasanya kayak, aduh kalau misalkan gue nggak ngasih tahu, ntar gue dibilang nggak peduli lagi. Masalahnya, informasi yang asal diterusin itu nggak selalu benar. Kadang malah bisa jadi bumerang buat kita. Contohnya, hoax soal bencana alam. Pernah nggak sih lu dengar berita soal HMPV adalah virus yang bisa bikin fenomena COVID jilid 2 itu bakal terjadi lagi? Padahal itu cuma hoax tapi udah viral di mana-mana. Atau enggak, isu kesehatan yang bilang kalau misalkan minum air kelapa bisa menyembuhkan dari penyakit COVID-19. Nah, hoax yang kayak gini-gini sering banget bikin masyarakat resah. Hoax sebenarnya udah ada sejak lama. Salah satu hoax paling awal yang tercatat adalah hoax tentang peristiwa The Great Moon Hoax tahun 1838. Saat itu, sebuah surat kabar di New York memuat berita palsu tentang adanya kehidupan di bulan, lengkap dengan ilustrasi makhluk anehnya. Hoax ini membuktikan bahwa bahkan sebelum internet, manusia sudah punya kecenderungan untuk menciptakan dan menyebarkan cerita yang sensasional. Jenis-jenis hoax juga bermacam-macam. Ada hoax lowongan kerja yang ujungnya kena scam, hoax kesehatan yang bikin orang konsumsi obat nggak jelas, sampai hoax politik yang tujuannya memecah belah masyarakat. Semua itu punya pola yang sama, yaitu menarik perhatian dan memanfaatkan emosi kita. Gini deh, literasi digital di sini tuh masih rendah banget. Banyak orang yang nggak tahu cara bedain berita asli sama berita hoax. Misalnya, lu lihat artikel pakai judulnya heboh, fotonya meyakinkan, terus ada angka-angka statistik, langsung percaya aja tanpa dicek dulu sumbernya. Nah, ini masalah besarnya yang nggak bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena literasi digital itu bukan soal cuma baca berita, tapi juga soal paham konteks, sumber, dan tujuan dari informasi tersebut. Gue yakin kalau kita punya pendidikan literasi digital sejak kecil, bakal lebih banyak orang yang sadar buat ngecek fakta sebenarnya dulu sebelum menyebarkan lebih lanjut. Coba deh dipikir lagi, di era digital ini, kita semua harusnya diajarin cara cari sumber yang kredibel. Tapi, realitanya banyak yang belum ngerti cara kerja internet dan algoritma. Apalagi soal ngecek fakta. Selain itu, ada fenomena unik di masyarakat kita. Contohnya, emak-emak sering banget jadi target hoax karena mereka lebih gampang percaya sama informasi yang terlihat meyakinkan. Biasanya mereka dapat info dari grup WhatsApp keluarga atau teman arisan. Dengan literasi digital yang minim, hoax ini langsung dianggap fakta tanpa dicek dulu kebenarannya. Kondisi ini diperparah sama minimnya kesadaran buat nanya dulu ke ahlinya. Kadang, cuma karena berita itu di-share sama orang yang kita percaya, langsung aja dianggap benar. Padahal, bisa jadi itu cuma opini atau malah berita palsu yang sengaja dibuat untuk provokasi. Tahu nggak, media sosial itu sebenarnya punya peran yang gede dalam menyebarkan hoax. Algoritma mereka itu dibuat-buat seakan naikin konten yang bikin naikin emosi kita. Konten yang bikin marah, sedih, atau heboh biasanya lebih cepat viralnya. Nah, lu bayangin aja, tiap kali lu buka media sosial, yang muncul di feed itu pasti hal-hal yang bikin lu penasaran atau enggak terlibat secara emosional. Ini bukan kebetulan, ini cara algoritma bekerja. Contohnya pas pemilu, hoax politik itu bertebaran di mana-mana. Ada yang bilang kalau misalkan kandidat A terlibat korupsi. Ada juga yang bilang kalau misalkan kandidat B punya hubungan gelap dengan negara lain. Padahal, belum tentu itu fakta. Studi bilang kalau misalkan berita palsu itu bisa nyebar 70% lebih cepat dibandingkan fakta. Hoax juga sering dikemas dengan cara yang lebih menarik dibandingkan berita asli. Hasilnya, orang lebih tertarik baca hoax daripada baca fakta. Teknologi AI juga sekarang mulai dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax.
Misalnya, video editan yang kelihatannya kayak kebakaran besar di Los Angeles, itu biasanya cuma rekayasa atau hasil dari AI sendiri. Teknologi deepfake ini bikin hoax jadi makin susah dibedain sama fakta. Kalau kita nggak bisa hati-hati, ini bisa jadi ancaman besar buat informasi yang valid. Lo tau kan kalau misalkan hoax itu sering banget mainin emosi kita. Misalnya ada postingan atau iklan yang judulnya kayak penemuan obat dari semua penyakit. Nah, gratis cuma hari ini. Gue yakin banyak orang yang langsung ngeklik atau nge-share karena kita penasaran atau ketakutan. Pas kita emosional, otak itu cenderung skip bagian logika dan langsung ambil jalan pintas. Ini namanya cognitive bias. Otak kita secara natural lebih gampang percaya sama hal-hal yang sesuai sama apa yang kita yakinin. Jadi, kalau ada berita yang kelihatannya mendukung sama apa yang kita yakinin, kita langsung anggap itu benar, tanpa ngecek lebih jauh itu benar apa enggak. Inilah sebabnya kenapa hoax gampang banget menyebar di mana-mana. Apalagi kalau hoax itu bikin kita merasa kayak punya peran penting dengan menyebarkan informasi tersebut. Rasa memiliki peran ini juga menjadi salah satu alasan kenapa teori konspirasi itu sering menarik perhatian. Banyak orang merasa mereka sedang mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan, yang membuat mereka lebih antusias untuk menyebarkannya, meskipun tanpa verifikasi fakta yang memadai. Dan menariknya, nggak semua teori konspirasi itu otomatis hoax. Ada juga beberapa teori konspirasi itu yang awalnya dianggap hoax, tapi ternyata punya dasar fakta setelah diteliti lebih lanjut. Meski begitu, kebanyakan teori konspirasi yang beda dari media sosial itu lebih banyak yang nggak berdasar, dan cuma dibuat-buat bikin heboh doang. Jadi, apa yang kita bisa lakukan? Gue cuma mau bilang kalau misalkan sebelum menyebarkan berita, coba lu tanya ke diri lu sendiri. Ini benar nggak? Sumbernya jelas nggak? Kalau ini salah, dampaknya gimana? Lu juga bisa pakai tools kayak cekfakta.com atau enggak Turnback Hoax ID buat ngecek informasi. Selain itu, penting banget buat mulai ngelatih diri sendiri buat lebih kritis. Jangan cuma percaya sama satu sumber. Lu bisa baca dari berbagai sumber yang kredibel dan coba lu bandingin. Dan yang paling penting, jangan gampang kepancing sama judul-judul clickbait. Kita semua punya tanggung jawab buat bikin ekosistem informasi yang sehat. Mulai dari diri sendiri ya, jangan asal share. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas kali ini. Kalau misalkan lo punya pengalaman yang relate, coba tulis di kolom komentar. Salam dari gue, menolak muda, dari anak muda untuk anak muda.